Selamat malam semuanya. Selamat malam. Semuanya yang terkasih di dalam Kristus. Senang bisa berjumpa kembali Tulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Terima kasih sudah bergabung setia bersama kami. Terima kasih Pak Arda, malam hari ini juga sudah bergabung dan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita langsung segera memulai Zoom meeting kita pada malam hari ini. Kita awali dulu dengan doa pembukaan. Mari kita persiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah penyelenggara hidup kami. Kalau pada malam hari ini Engkau menyatukan kami dalam pertemuan bekal melalui Zoom meeting ini, kami yakini ya Bapa, ini adalah salah satu penyelenggaraanmu atas hidup rohani kami. Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu agar apa yang menjadi pembekalan bagi kami melalui hamba-Mu, Pak Arda Irwan, akan menjadi penyemangat hidup kami, penggembira, selalu penuh harapan dalam iman kepadamu. Kami mendoakan juga mereka yang belum sempat hadir atau mereka yang tidak sempat hadir, agar Engkau tetap memelihara mereka dalam kasih setiamu. Terutama pada masa-masa Advent ini, kami mempersiapkan kedatangan putramu di dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, acara bekal kita pada malam hari ini bertema apa yang engkau mau dariku. Ini sepertinya perkataan Tuhan Yesus kepada bundanya Maria dalam peristiwa perkawinan di Kana. Nanti kita akan mendengar secara langsung dari narasumber kita, Pak Arda Irwan, yang akan menjelaskan lebih jauh, lebih lengkap, terutama pada saat kita sekarang sedang menantikan kedatangan Yesus Sang Immanuel. Kepada Pak Arda Irwan, kami persilahkan langsung ya Pak. Ya, makasih Bu Yani, makasih semua. Selamat malam Bapak Ibu. Ibu, kalau kita melihat bahan-bahan material untuk yang disediakan di KJ tahun ini, kan judulnya adalah Solidaritas Cinta. Nah, ya, jadi tema yang kita bicarakan sejauh 1 bulan ini adalah mengenai solidaritas cinta. Dan ini kan diambil untuk bulan keluarga 2023. 4 kutipan perikop yang dipakai untuk minggu per minggu ini bagi saya amat sangat dalam. Dan kalau kita perhatikan ya biasanya kan saya coba untuk mengulasnya menjadi satu kesatuan. Tapi memang jangan heran kalau hari ini memang agak padat ya Bu. Memang karena tema-tema yang ada di dalamnya begitu kaya, inspiratif dan begitu dalam. Apalagi kalau di sini kita lihat ya, yang pertama saja sudah bicara mengenai surat Paulus ya kepada umat Filipi. Di situ bicara mengenai kenosis, ya Bapak Ibu kenosis. Nanti apa yang disebut kenosis di sini? Ya tentu Bapak Ibu sudah mulai ada yang tahu ya, apa kosongan diri. Tetapi yang dimaksud di sini apa? Nanti kita lihat satu persatu, begitu dalam. Ya, tapi intinya pada hari Minggu pertama kita diajak yuk kita mengosongkan diri untuk kita siap juga menerima hal-hal yang kita bisa untuk memperbaharui diri dan menyambut kedatangan Sang Immanuel. Lalu kita akan dirangkai dengan 3 kutipan dari perikop dari Injil Yohanes. Yang menarik adalah satu persatu dari Injil Yohanes ini. Nah, yang pertama bicara mengenai perkawinan Kana, lalu mengenai perintah kasih,
Dan juga yang terakhir, nih yang paling berat adalah mengenai inkarnasi firman. Kalau kita melihat Yohanes 1 ya, Yohanes yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, ini terangkai dengan suatu gambaran yang amat sangat dalam. Yohanes itu kan bukan Injil sinoptik. Yohanes itu sendiri menceritakan suatu teologi yang amat sangat dalam, dan orang penafsir, ekseget, atau ahli kitab suci yang saat-saat sekarang serang mendalami Yohanes tentu tahu dia adalah seorang rasul yang mencoba mendalaminya dalam konteks kebudayaannya sendiri, ya, rabbinik. Maka jangan heran kalau apa yang ditulis di dalam Injil Yohanes nanti satu persatu kalau kita bedah, dia membawa tradisi rabbiniknya, artinya suatu tradisi keyahudian yang ia pelajari sejak zaman Musa. Ya, nanti kita lihat dari perjanjian dari yang awal dengan perkawinan di Kana, di situ ada kata Kana yang nantinya kita ada gambaran yang Elkana, Tuhan pencemburu. Ya, sudah tahu ya kan? Elkana itu artinya Tuhan pencemburu. Ada asosiasi di dalam peristiwa perkawinan. Ya, cepat sekarang sesama, dan kasih yang diceritakan di sini adalah agape atau. Jadi tadi saya baru mengatakan minggu kedua, ketiga, dan keempat lebih menggambarkan perikopa yang dikatakan oleh Injil Yohanes yang membawa kita kepada gambaran tradisi rabbinik yang diceritakan untuk kedatangan Yesus, ya, sebagai Mesias. Ya, yang pertama dari perkawinan Kana, ya, yang mau nanti diasosiasikan dengan simbolis Tuhan Allah pencemburu atau Elkana, lalu perintah kasih yang menjadi pijakan untuk keseluruhan hidup, ya, sebagai murid Kristus, dan juga ini juga menjadi gambaran bahwa seluruh tradisi Yahudi mementingkan Allah sebagai cinta atau Allah sebagai kasih, ya. Nah, ini juga akan dirangkai nanti bagaimana karena dua hal itu, Allah yang mencemburu dan yang memberi kasih dan sumber kasih, itulah yang menghidupkan kegambaran inkarnasi bagaimana Sang Firman itu turun ke dunia dan menjadi manusia yang lemah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ini rangkaian yang bagaimana kembali sebenarnya ke gambaran kenosis, ya kan, yang pengosongan diri. Bapak Ibu, sambil menunggu loading ini, saya akan lanjut bagaimana untuk membahas yang pertama, ya, mengenai Filipi 2, ya, ayat 5 sampai 11. Kalau Bapak Ibu sudah membaca sedikit, ya kan, ada yang mempersiapkan buat buat materi pendalaman. Yang menarik adalah ketika kita mengatakan begini. Saya bacakan saja supaya kita sama-sama melihatnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagaimana manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari ayat 5 sampai 11, kita kan sebenarnya dari surat Paulus itu diminta menjadi pribadi yang mirip dengan atau imitatio Christi, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Kristus yang seperti apa yang digambarkan di sini? Di sini adalah yang terutama pada ayat 7, ya, dikatakan yang telah mengosongkan dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini kita membaca pesan dari ayat bab 2 ayat 5 sampai 11, belum loading ya Ibu ya, belum keluar ya ini ya. Nah, jadi kalau kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 11, kita akan melihat ada beberapa pesan yang menarik gitu ya. Yang pertama mengenai arti telah mengosongkan dirinya sendiri ya, atau kalau di sini dalam bahasa Yunaninya disebut kenosis ya. Kalau kita melihat nanti ya, mengosongkan diri, dia untuk menjadi apa? Ya, menjadi serupa dengan hamba, ya, menjadi serupa seperti anak manusia. Yang ia kosongkan apa? Keserupaannya dengan Allah. Nah, tiga hal ini yang akan kita pahami dari konteks Filipi memang tidak mudah. Ya, kalau kita melihat satu persatu, Bapak Ibu, ya, kenosis pada ayat 7 dari Filipi 2 ini, dia menggunakan satu patah kata yang namanya kenosis, yang artinya sebenarnya membuat kosong atau menjadikan kosong, ya, atau membuat tidak ada, ya, membuat kosong lah, nihil ya gitu ya. Nah, kalau kita membacanya dari teks terjemahan bahasa Ibraninya ya, yang biasanya kalau kita yang belajar kitab suci, kita seringkali mencoba mencari paralel-paralel terjemahan yang terdekat dengan tradisinya. Ya, kalau tradisi kitab suci kita kan banyak membawa background sosiologi dan konteks bahasa Ibrani. Maka kita melihat bagaimana tradisi Ibrani sendiri menerjemahkan ya teks yang ada dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani menjadi bahasa mereka. Nah, kalau kita melihat di sini dari terjemahan Haberith ya, yang kita gunakan itu terjemahan Haberith sama seperti kita King James, sama seperti kita LAI dan segala lain. Nah, untuk Hebrew modern atau Hebrew disebutnya Haberith, dia menggunakan satu patah kata yang sering kali digunakan kalau kita dalam tradisi hermeneutik atau penafsiran, ilmu tafsir. Ingat ya, waktu kita pernah melakukan KKS, saya sendiri sudah memberikan suatu gambaran mengenai cara orang Yahudi Ibrani melakukan penterjemahan atau penafsiran dengan menggunakan simbol perdes, ya kan, atau taman. Yang P yang paling dasar itu apa? Peshat. Ya, peshat. Nah, inilah yang kata yang paralel untuk melukiskan kenosis di dalam Injil Yohanes surat Filipi ini. Filipi ayat 7 ini justru menggunakan ya kenosis dengan bahasa aslinya, bahasa Ibraninya dengan yang disebut pesat, atau kalau dalam konteks ayatnya sendiri dia menggunakan hifsid, artinya strip off, artinya apa? Membuka baju, apa melepaskan bajunya, menelanjangi bahasanya. Ini kata pesat itu artinya kan sebenarnya kalau kita dalam konteks penafsiran kata pesat itu kita membaca apa yang terlihat lurus-lurus aja, apa yang tersurat gitu ya kan, apa yang tampak kelihatan gitu. Nah, ketika kita membaca mengosongkan diri sebenarnya arahnya bukan tidak punya apa-apa, tapi memperlihatkan apa adanya, gitu ya kan. Nah, ini yang menarik. Kata mengosongkan diri yang di dalam konteks 2 Filipi ini, ya Filipi 2 ayat 7 ini justru malah mengatakan kita menelanjangi diri, melihatkan apa adanya,
gitu ya kan. Nah, kata melihatkan apa adanya ini yang akan dilukiskan bagaimana kita melihat apa yang diperlihatkan bahwa kita punya keserupaan dengan Allah. Bapak Ibu, kalau cerita mengenai Filipi, konteks keyahudian bicara mengenai Torah, bicara mengenai kitab Kejadian. Begitu mengatakan kitab Kejadian, pasti berita mengenai bagaimana kejadian manusia tercipta. Ya. Yang pernah saya berikan, manusia diciptakan baik adanya dalam gambar dan rupa Allah, gemut Elohim, ya kan, gambar Allah. Nah, di sini Paulus menggunakan konteksnya, yaitu dalam konteks berpakaian justru mau mengatakan dengan sengaja ia menampilkan, ya kan, ya, keserupaan dengan Allahnya, bahwa pada waktu dia diciptakan kan manusia itu serupa dengan Allah, punya image Allah. Apa sih yang punya image-nya, gambar Allah itu apa aja sih? Bukan hanya daya kreatifnya, daya penciptaannya, tapi kealahan Allah yang paling penting yang ada yang diperlihatkan ialah tanggung jawab dalam bentuk kepedulian. Ya, begitu Allah mencipta, dia menyempurnakan segalanya menjadi baik karena dia punya kepedulian, karena ia punya yang namanya nanti kita lihat dalam Yohanes, ya, kasih. Ya, perhatian keluar dirinya. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat kata ini di sini yang digunakan adalah kisah menelanjangkan dirinya, itu sengaja Bapak Ibu ya. Ini kan ada bahasa, kalau dalam konteks bahasa Ibrani itu dikutakan yaitu menggunakan kata yang sengaja ya. Kesengajaan, ada intensi, sengaja berdampak untuk dirinya dan orang lain, menelanjangkan dirinya atau membuka supaya orang lain melihat. Ya, melihat yang bagaimana awalnya serupa, mempunyai keserupaan dengan Allah dan kealahannya menjadi nyata. Nah, dia melihatkan lagi adalah sifat kealahannya itu dalam rupa ya Allah, tapi ia melihatnya berbeda dalam rupa Allah seperti apa? Bapak Ibu, ketika kita diciptakan serupa dengan Allah, manusia memiliki sisi keilahian, ya. Manusia mempunyai daya kreatif, tapi juga tanggung jawab. Apa yang dimaksud tanggung jawab? Seperti ini. Kalau orang Yahudi lalu membaca kitab Kejadian, mereka sudah tahu. Ketika manusia diciptakan, manusia tidak hanya dikatakan baik secara moral, baik secara fisik, baik dalam keadaan apapun dia memilikinya wajah kemuliaan Allah dalam angan-angan moral, tapi kenyataan yang harus ditanyakan adalah ketika manusia diciptakan di dalam wajah Allah, dia mempunyai kewajiban untuk melakukan yang sama seperti Allah. Ya, Allah mempunyai apa? Dia pun mempunyai kesalahan yang dilakukan. Allah mempunyai kemauan untuk mencintai ya apa yang dikatakan, maka manusia yang menampilkan wajah Allah pun harus melakukan yang sama. Ya, ini disebut we are obliged to do the favor. Artinya melakukan yang sama seperti Allah. Nah, kata mengosongkan sendiri ini menjadi berbeda maknanya ketika kita mengosongkan seolah-olah tidak punya. Seolah-olah keilahian Allah kita lepas. Seolah-olah Yesus itu pada saat mengosongkan dia tidak menjadi Allah lagi. Bukan Bapak Ibu. Tapi dia menggunakan keilahiannya yang ada dalam dirinya tampak kasat mata pada kita untuk mengingatkan kita pada apa yang kita punya yang sama seperti dia, ya, untuk kita lakukan yang sama. Yang dia lakukan adalah ketika dia menjadi hamba. Ya, ini dalam rupa manusia. Bapak Ibu, ini amat sangat dalam. Kenapa? Agak berat ya Bapak Ibu kalau kita menerangkan teologi Paulus. Ketika kita bicara mengenai bedemut Elohim, berarti kita lupa dengan Allah, lalu dia menyamakan lagi menjadi serupa dengan hamba dalam konteks manusia, serupa manusia.
Ini kan tradisi dalam kitab suci. Ketika manusia diciptakan awalnya adalah apa? Baik adanya. Baik adanya sempurna. Tetapi manusia kemudian bertemu dengan Adam dan Hawa dalam satu kesatuan. Justru melakukan apa Bapak Ibu? Yang waktu itu pernah saya katakan, dia melakukan dosa. Dan dosanya adalah karena ia ingin menjadi sama seperti Allah. Padahal sudah dikasih serupa, yang nggak harus sama. Dan karena dia memberontak atau berdosa kepada Allah, manusia Adam, ya manusia pertama yang diciptakan, keturunan Adam, diusir dari tanah Taman Eden. Dan apa yang dilakukan Allah pada waktu itu, dia memberi batas antara Taman Firdaus dengan tempat manusia ya melakukan hidup sehari-hari. Allah tidak mengutuk manusia, tapi Allah mengutuk apanya? Bapak Ibu ingat nggak waktu yang saya waktu itu pemberi penjelasan? Allah menghukum atau mengutuk tanah yang nanti akan menjadi di mana manusia mendapatkan segala sesuatu untuk hidup. Tanah dikutuk, tadinya kan segala sesuatu baik, berjalan dengan kenikmatan, berjalan dengan mudah, semua berbuah, semua gampang bertumbuh, tanpa harus bekerja keras. Ketika dia diusir dari Taman Eden, apa yang dilakukan oleh Allah? Mengutuk tanah dan manusia harus bekerja keras. Dan inilah yang dikatakan gambaran hamba lagi yang diingatkan dalam kedosaan manusia. Manusia digambar berdosa, ya, dia menjadi budak dosa, hamba dosa, ya. Karena hamba dosa, maka manusia harus bekerja keras, ya, memperbaharui semua, mengolah semua supaya ia dapat semua yang ia dapatkan untuk hidup. Tapi menarik di sini, karena ia ada ingatan mengenai gambar Allah yang ada dalam dirinya, Yesus mengubah hambanya ini, gambaran hambanya ini, tapi nanti ya dalam konteksnya, ya dalam Yohanes, ya nanti kita lihat cinta, ya mengenai Allah cinta, dia menganggapnya kita sahabat, ya tidak lagi sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Artinya apa? Dia membalikkan kembali, ya manusia yang berdosa, ya dikutuk, yang tidak lagi nyaman dengan segala macam lingkungan yang sudah dia alami karena dia tidak mempedulikan Allah, maka ia menjauh. Kutukan itu terjadi pada hal-hal yang dia harus hidupi dalam hidupnya seharian. Nah, kehadiran Allah ya di dalam Filipi 2 ini untuk mengatakan kepada kita, ya kita akan dikembalikan kembali ke ruang Allah. Yang tadinya hamba yang menderita, ya nanti hamba Yahweh atau hamba yang mengurusi segala macam dalam konteks penderitaan. Penderitaannya inilah yang justru akan membuat dia menebus kita, mengurai dosa-dosa yang kita dibawa oleh Adam dan diri kita sendiri, ya kedosaan yang tidak ingin dekat dengan Allah, yang tidak mau menjalankan hidup bersama Allah, kembali ya. Maka kalau Bapak Ibu Filipi 2 ini sebenarnya hanya sederhana mau mengatakan kenosis, artinya self-emptying love, artinya Yesus membuka setelanjang-telanjang gambaran keserupaan dengan Allah yang ia lakukan. Ya. Keserupaan dengan Allahnya seperti apa? Cinta sehabis-habisnya. Bahkan ketika orang tidak mempedulikan dia, ketika orang memperlakukan dia, ya seolah-olah dia bukan apa-apa, ya kan? Padahal dia punya gambaran keilahian, serupa dengan Allah, kemuliaannya pun besar, dan dilakukan ini tanpa ada pamrih. Dan dia melakukan ini untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada kita, ketika kita sampai melakukan ini taat sampai sehabis-habisnya kepada Allah di surga, Allah Bapa. Justru ketika itulah kita dinaikkan kembali. Maka di sini ada kata dalam ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menggunakan
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, jelas kalau dalam Filipi 2, jelas mau mengatakan gambaran keilahian yang ada pada Yesus ditampilkan dalam rupa in favor kepada orang lain, dalam rupa tindakan nyata kepada orang lain, dalam rupa dia memberikan, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, dia melakukan sama seperti Allah peduli pada orang lain, meskipun orang lain melakukan yang terbalik dengan dia, sampai sedalam-dalamnya, seluka-lukanya, dan karena itulah Allah memberi karunia. Ini dia, putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya enggak Bapak Ibu? Justru karena inilah gambaran pengosongan diri, bukan artinya Yesus tuh melepaskan pakaian keilahian, dia tidak peduli dengan ilahinya, dia menjadi manusia, bukan kan? Gambaran ini seringkali disalah kaprain. Nah, apalagi dengan konteks inkarnasi ya, Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, berarti dia meninggalkan keilahiannya, bukan. Ini suatu gambaran yang bolak-balik antara gambaran tradisi keyahudian, bagaimana manusia diciptakan. Pertama manusia diciptakan dari tanah, ya enggak Bapak Ibu? Nah, kalau nanti Yesus ya lahir sebagai manusia, apakah dia mulai dari tanah? Enggak, digambarkan justru sebagai firman. Firman yang menjadi manusia, bukan lagi tanah yang menjadi manusia, yang menjadi daging. Enggak. Nanti kita lihat kenapa begitu. Karena Yesus bukan dalam tataran yang sama dengan manusia yang diciptakan pada awalnya sebagai Adam. Ya. Jangan terlalu cepat karena sambil berjalan kita banyak hal yang kita ingin pelajari. Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai rupa hamba, ya itu kan gambarannya begini. Bapak Ibu, kalau kita mengosongkan diri dan menggambarkan kita ketergantungan mutlak pada Allah, itu yang sebenarnya mau dikatakan. Ini ada satu contoh yang saya bisa mengatakannya dari suatu cerita ya, memento mori. Ini istilah Latin untuk memberi suatu peringatan lah. Ya, ini ada cerita begini. Konon istilah ini berawal dari cerita tentang seorang pelayan yang ditugaskan berdiri dekat dengan seorang jenderal yang waktu itu dia menang ya peperangan, lalu lakukan parade sorak-sorai ya, pengaruniaan, wah dia hebat di sorak-sorai lah bahwa dia adalah pemenang, pahlawan yang besar. Si pelayan atau asisten jenderal itu lalu sambil mengatakan ketika dalam keramaian itu, dalam bahasa Latinnya, restet poste hominem te memento mori. Artinya apa? Jenderal, lihat di belakangmu. Ingatlah bahwa kamu hanyalah seorang manusia, pria, hominem, manusia. Ingatlah bahwa kamu akan mati, memento mori. Artinya apa? Semulia-mulianya kamu, ingatlah, kamu ada batas. Batasnya kamu adalah kematian. Nah, jadi karena dosa manusia masuk kepada keterbatasannya. Dia ada limit, bukan keabadian, tapi ketidakabadian. Dan hal tertentu kita dikatakan kita punya batas waktu manusia kita menjadi mati. Tidak ada hidup lagi. Ketika tidak ada mati, ketika tidak ada kehidupan, kita habis-habisnya. Maka kemuliaan yang besar pun nggak akan terlihat. Jadi maka ini orang diingatkan. Ya. Dalam hamba, penerapan kenosis ini tidak tergantung pada atribut dalam dirinya, tetapi mau melakukan sesuatu yang keluar dari dirinya, tidak memuliakan dirinya, tidak mengagungkan dirinya, tidak punya ambisi untuk bagi dirinya, tetapi sebaliknya berkorban ya untuk yang lain tanpa ada negosiasi. Atau kalau orang bahasanya sekarang tanpa pamrih itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat kenapa gambaran Filipi 2 ini mengatakan dalam rupa hamba yang seperti apa? Hamba yang merendahkan dirinya. Ya. Kan tadi
menelanjangkan dirinya. Kalau orang menelanjangkan diri kan berlaku apa adanya. Kalau Bapak Ibu kita berlaku pada menelanjangkan dirinya, ya kita terima apa adanya. Kelemahan, kekurangan, kelebihan kita pun bukannya untuk disanjung. Ya. Di sini kata merendahkan dirinya ya yang dipakai adalah dalam leksikon bahasa ya, Yunaninya itu uh, tapeino, artinya membungkuk, ya membungkuk atau apa ya, merebahkan diri, ya menunjukkan diri itu serendah-rendah, sama seperti gambaran pelayan lah. Kalau Bapak Ibu ya kita membungkuk rasa hormat, nah seperti itu ya. Nah di sini ketika ini di kalimat-kalimat ini kenosis juga menjadi hamba mengambil rupa manusia diterapkan pada Yesus, sebenarnya ia mau mengatakan Allah telah membungkuk begitu rendah serendah-rendahnya menjadi satu makhluk yang merayap merangkak dalam kedagingan, yang punya keterbatasan, yang ada dalam lingkup yang terbatas. Ya nanti kita lihat lingkup Allah dengan manusia itu berbeda. Ya, waktu Allah sama waktu manusia, keilahian ruang ilahi Allah dengan ruang keterbatasan manusia itu beda. Justru ketika manusia ya mendapatkan kehadiran Allah dalam rupa manusia inkarnasi, Allah masuk ke dalam dunia keterbatasan manusia. Dia mengerti ya kan, manusia terbatas karena dosa Adam. Maka untuk mengerti itu, manusia yang dalam kedosaan keterbatasan Adam itu dia bawa, dia angkat bahwa dengan keterbatasan pun ia tetap bisa membuka ruang ilahi manusia itu sendiri. Jadi bukannya mengosongkan dalam arti membuang, membongkar, tidak membawa apa-apa. Jadi yang dibongkar adalah manusia dibuka setelanjang-telanjangnya, keserupaannya kembali ya dengan Allah. Maka yang saya katakan dari dulu ya mengenai KKS, mengenai kisah kejadian Adam dan Hawa, manusia itu serupa dengan Allah karena dia punya gambar Allah dan itu tidak bisa hilang. Hanya seringkali terselubung, tertutup. Maka inilah yang perlu dibuka, strip off, ditelanjangkan, dibuka kembali, diingatkan kembali. Hei, kamu punya keserupaan dengan Allah. Serupa seperti apa? Ya nanti kita lihat dalam bentuk yang peristiwa Yohanes ya, dalam Injil Yohanes ketika Yesus ya melakukan peristiwa perkawinan di Kana, ketika datang di Kana maupun juga dengan perintah mengenai kasih ya, di situ kita akan melihat jelas maksudnya di sini. Sabar sebelum kita lompat-lompat ke sana. Ini sebenarnya yang menarik, banyak hal yang kita saling berkaitan satu sama lain. Tapi saya akan satu-satu kita akan arahkan ke sini karena memang dalam Bapak Ibu. Saya membaca ini, saya sampai lupa kalau kita hanya satu kali pertemuan. Bapak Ibu, dalam Filipi yang berikut yang dikatakan dalam ayat 7, dia mengambil rupa hamba. Lalu dia mengambil sama seperti anak manusia. Dalam bahasa aslinya itu bahasa anak Adam, Kevin Adam, keturunan manusia. Ya. Nah, keturunan manusia ini menjadi sama seperti manusia. Artinya dia mengambil keterbatasan manusia, menjadi solider. Solider, sebetulnya kata solider itu sendiri agak rancu ya Bapak Ibu. Kalau solider itu kan bahasa Perancis ya, solid kan utuh, tidak terpecah. Tapi kalau yang mau dikatakan di sini kan menjadi sama, ya, menjadi serupa, ya, menjadi bagian yang serupa, bedemut Adam, ya, gambar manusia, ya, dalam rupa skema keterbatasan manusia. Nah, artinya apa? Dalam menerima kemanusiaan ini, ya, gambaran Yesus menerima panggilan sebagai hamba merendahkan diri. Allah begitu absolut kuasanya sebagai Allah yang punya keilahian tinggi, kudus, tak terbatas, masuk ke dalam keterbatasan, ruang terbatas, ruang yang punya waktu, ruang yang punya keterbatasan yang imanen, ya kan? Ya.
Dan ya, kalau di situ berarti ada punya hukum-hukum keterbatasan juga. Hukum manusia kan terbatas. Ya, manusia dan debu, dia akan kembali debu. Ya kan, keterbatasan manusia fana. Dia punya keterbatasan. Yang tadi tanah dikutuk, dia harus mencangkul, dia harus mendangir, dia harus menyuburkan, dia harus melakukan banyak pekerjaan satu persatu. Dan inilah yang dilakukan Allah dengan konsekuensinya untuk membawa manusia melihat bahwa meskipun keterbatasan, tetap ada ruang di dalam manusia yang tidak berubah, yang hanya terselubung dan harus disingkap. Ya, itulah ruang kemuliaan atau keserupaan dengan Allah, yaitu Allah sumber kasih. Kalau ada di situ kita lihat sumber kasih itu hanya perlu diungkap, dibawa, lalu dilakukan yang sama. Begitu dalam, Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini begitu dalam, maka tidak heran pada ayat 9 dari Filipi dikatakan dia dikaruniai ya, oleh Allah dan meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Orang Yahudi ya, orang Yahudi kalau memanggil Allah, ya kan Bapak Ibu tidak pakai nama Yehova, ya kan? Ya, Yehova kan ada 4 pentagram, ya kan? Kata itu yang tidak pernah dan abu untuk dikatakan kepada Allah. Begitupun ditulis, tapi tidak pernah dibacakan. Orang Yahudi selalu membacanya dengan kata Shem, ya nama yang segala nama, ya kan? Atau dengan menggunakan Adonai, ya kan? El, ya, atau dengan singkatan. Tapi tidak pernah langsung membacakannya seperti kita sekarang orang sering Yehova, saksi Yehova, orang yang mengatakan Yehwa atau Yahweh, hamba Yahweh, enggak pernah. Itu adalah kata untuk dihormati. Kenapa? Karena tradisi Yahudi, nama adalah menggambarkan pribadi itu sendiri, persona, ya, mewakili pribadi, persona itu sendiri dengan segala kapasitasnya yang ada di dalamnya. Makanya nggak heran kan mereka punya nama itu selalu ada hubungannya dengan nama Allah. Nathanael, ya kan? Ya. Rafael, ya kan? Gabriel. Nah, itu nama-nama Yesua. Ya, semua nama itu mempunyai karakter hope ke depan. Ada suatu visi atau nomen omen atau nama itu mewakili apa yang diharapkan. Yehosua, Yesua, artinya yang menyelamatkan. Pribadi ini sejak awal nama itu ditanggungkan kepada pribadi ini karena dia membawa sifat Allah yang menyelamatkan. Sama seperti malaikat Gabriel, Gabor, ya kan? Allah yang menjadi perwira lah ya, istilah prajurit ya, pejuang gitu. Gabor orang besar, apa namanya? Ya prajurit besar. Ya, semua. Kalau Bapak Ibu melihat tradisi Yahudi, tidak ada satupun nama ya, yang tidak mewakili suatu visi atau suatu gambaran yang ingin diraih. Ya, inilah reputasi yang diharapkan. Tidak sembarangan. Ketika bicara mengenai Allah, semuanya ada di situ. Maka tidak boleh nama itu sembarangan. Apalagi dalam Dekalog dikatakan, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Nah, ketika kita bicara mengenai Yesus, mendapatkan nama di atas segalanya, ini menunjukkan pada pribadi Yesus mengatasi segala pribadi. Dia mengatasi segala pribadi yang hidup, ya, dimanapun berada, ya, dengan segala hal-hal yang bisa dibayangkan. Karena dia melakukan mau setara, karena dia dengan kesetaraannya, dialah yang mampu menyingkap kembali keilahian, ya, yang ada pada manusia. Karena itulah ia ditinggikan setinggi-tingginya. Ya, tidak lari. Ya. Maka kata mengosongkan diri dengan kata bahasa Ibraninya pesha, artinya telanjang apa adanya. Bapak Ibu, jangan sampai kita salah kaprah ketika kita membayangkan bahwa kenosis berarti kita kalau orang kaya melepaskan kekayaannya, bukan begitu. Kalau kita orang yang tenar, artis, kita membuang ketenaran kita. Bukan begitu. Bukan itu yang diarah oleh gambaran Filipi. Dimanapun kita berada, kita harus menyingkap ruang ilahi Allah yang ada pada kita sejak kita diciptakan.
yang sering kali terselubung karena pengaruh dosa tidak lagi terlihat. Yang ada terlihat adalah kesusahan, ya kan? Karena ketika dosa Adam dan Hawa terjadi, manusia diusir, lalu dikutuk, lalu manusia harus menderita, ya kan? Mengolah segala sesuatunya, kerja keras dari waktu ke waktu, sehingga tidak bisa menikmati keserupaannya lagi dengan Allah. Rasa kebahagiaannya lagi dengan Allah, yang bersama-sama dalam ruang Allah. Nah, baru kita bisa masuk kepada bagian kedua, Bapak Ibu. Judul dari hari ini saya mau membawanya adalah mau apakah engkau daripada. Ngomong apa sih tadi dari Filipi 2, lalu sekarang ngomong mengenai perkawinan Kana. Mungkin ketika materi Advent ini dibuat, mungkin ada cuplikan-cuplikan yang seringkali kita nggak mendalami secara mendalam. Ya lewat aja solider, kita karena kosong kita perlu solider, solider lalu dengan kita melihat Kana, kita melihat Yesus mau juga berbuat pada orang. Bukan hanya sekedar bahwa Yesus mau berbuat apa bagi kita, tapi mau memperlihatkan gambar dan rupa Allah yang ada, ditampilkan apa adanya. Gambar Allah yang memperhatikan orang lain, yang peduli pada orang lain, yang mempunyai kasih pada orang. Nah, ini ada di dalam cerita yang kedua, materi yang kedua dalam Advent ini. Pernikahan di Kana. Bapak Ibu, pernikahan di Kana ini kan menarik ya. Kalau hanya saya katakan merupakan Injil ya Yahudi, tidak heran. Karena kalau kita membaca seluruh kitab suci dari awal sampai akhir, ya, kitab Kejadian sampai Wahyu, kitab ini sudah saya pernah katakan, kitab suci dibuka atau diawali dengan kisah pernikahan. Dan juga akan ditutup dalam Wahyu 19 dengan pernikahan anak domba. Kejadian 2 itu pernikahan itu apa? Ketika manusia Adam diambil tulang rusuknya, lakah gitu ya, diambil, ditangkap gitu ya. Lakah itu lakah nikah, itu dijadikan diambil. Orang kalau disebut nikah itu sebenarnya diambil dari bapak ibunya, dijadikan satu dengan perempuan gitu, lalu dinikahkan. Itu kan bahasanya ya, karena bahasa Semitik namanya nikah, nakah, lakah, itu satu kata, satu akar. Jadi adalah gambaran institusi pernikahan sejak awal sudah ada di dalam awal perjanjian. Dari kitab suci perjanjian, kejadian, perjanjian lama, kejadian 2, 23, 24, institusi perkawinan, ditutup juga dengan perkawinan. Di sini kita diingatkan, manusia tercipta, berkat pertama manusia tercipta, yaitu menjadi bertambah banyak dan beranak cucu. Kejadian 1:28 mengingatkan pada kita, Allah pertama kali memberi berkat pada manusia untuk menikah. Maaf, kalau kita katakan nikah itu artinya pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak, istilahnya bertambah banyak. Ya. Dan ini adalah institusi pernikahan. Maka kalau dalam tradisi rabbinik juga ada satu targum yang mengatakan siapapun yang masih belum menikah, ya orang Yahudi ya, yang setelah usia 20-nya dikatakan dia dikutuk Allah sendiri. Artinya ya tidak menggambarkan bahwa perkawinan serumpun, istilahnya sama jenis itu tidak ada dalam tradisi Yahudi, ya kan? Karena sejak awal gambaran manusia laki-laki dan manusia perempuan sudah ada dalam gambaran penciptaan. Adam dan Hawa. Adam tidak mungkin kawin dengan Adam. Adam dengan Hawa. Karena Adama, tanah, bertemu dengan hidup, ruah. Ya, Hawa, nafas hidup. Dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, kisah pertemuan pernikahan ini, gambaran laki dan perempuan, suami dan istri, itu suatu gambaran dalam kitab suci yang mendekatkan manusia hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab suci, manusia selalu dianggap mempelai wanita. Dan Allah siapa? Mempelai pria.
Dan ini digambarkan persis jelas dalam Hosea 2:18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Jadi Allah memperlakukan manusia khusus seperti hubungan suami dan istri yang saling menyatukan, ya, satu menjadi satu, ya kan? Nah, dalam catatan, nggak sembarangan Bapak Ibu, hubungannya bukan hanya hubungan suami dan istri, laki dan perempuan, ya, tapi ada hubungan keadilan, kebenaran, ada kasih setia. Bapak Ibu ingat ya, yang kalau saya pernah katakan pernikahan, nikah, perkawinan, married couple dalam bahasa Ibrani itu hanya ada 3 akar kata. Zuk, ya, zain, waf, dan gimel. Dan ini saling memperlihatkan kepada kita gambaran. Kalau zain itu zakar, itu artinya gambaran laki-laki. Waf itu artinya dan, ya. Dan gimel, saya sudah katakan waktu itu dalam KKS kapan yang dengan teman-teman, itu gambaran perempuan. Jadi pernikahan itu pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam kitab suci sejak awal tidak ada konsep yang berkebalikan dari itu. Sekali lagi saya katakan married couple adalah pertemuan laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita lihat perkawinan Kana, Yohanes 2 ayat 1-11, kita akan melihat banyak hal, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuka Yohanes 2 1-11. Ketika, ya, Yohanes perkawinan di Kana Yohanes 2 ini bercerita mengenai perkawinan Kana, yang dikatakan apa pada awalnya? Saya buka sedikit. Pada hari ketiga itu kalimat pertama dalam ayat 1 bab 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Ini saja membuat banyak bicara. Satu kalimat dalam satu ayat ini. Bapak Ibu, pada hari ketiga bahasa Semit itu menarik ya. Hati-hati ketika kita mengatakan hari ketiga. Itu bisa terjemahannya macam-macam. Kalau sama seperti kalau bahasa Indonesia ya, itu yang turunan dari bahasa Arab gitu ya. Seni, Selisih, Rewi, ya kan? Ahad. Ahad itu hari apa, Bapak Ibu? Ingat nggak? Kalau kita ngomong Ahad itu hari apa? Minggu. Ya, tapi kalau bahasa aslinya Ahad itu apa? Satu, hari pertama. Ahad, itu Arabnya artinya hari pertama. Hari kedua, Senin. Selisih, Revi'i, ya kan? Dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomong hari pertama, kedua, ketiga, seterusnya, itu kalau dalam bahasa aslinya di sana, bahasa Ibrani, sama dengan bahasa Semit yang setara di dalam sana, ya bahasa Arab, ya bahasa-bahasa sekitar, itu menggunakan yom keberapa, hari keberapa. Maka di sini ayat 1, pada hari ketiga, bisa dikatakan pada hari ketiga, Seni Selisih ya, Ehad Seni Selisih, berarti hari Selasa tuh Bu. Pada hari Selasa. Bisa juga ditafsirkan pada hari ketiga, memang di hari yang ketiga. Ya, bukannya hanya hari Selasa gitu ya, tapi di hari yang ketiga. Nah, ini kalau gambaran perkawinan Bapak Ibu, kita kan kalau di dalam tradisi Yahudi itu ada suatu perintah, ya, nitusin, yaitu peristiwa perayaan makan-makan. Ya, makan-makan itu yang paling penting, ada 7 yang diperintahkan oleh tradisi Yahudi. Salah satunya adalah pesta makan-makan atau pesta perayaan perkawinan. Bisa 3 hari, bisa 7 hari lakukannya, tergantung kemampuan dari keluarga. Nah, kalau ini dikatakan pada hari ketiga, selain dikatakan hari selisih, ya, hari selisih itu nama hari, bisa juga mengatakan hari yang ketiga, kalau dia melakukan satu
perkawinan itu pada hari yang ketiga, itu hari puncak. Ya, kalau ada yang 3 ya 3, kalau 7 7. Tapi kalau 3 di sini sebenarnya menyimbolkan hari puncak perkawinan. Pesta yang harusnya mau berakhir tapi yang harus meriah kan. Orang kan pada yang terakhir itu kan yang harus meriah, semeriah-meriah. Supaya ada ingatan. Nah, yang menarik adalah perkawinan di Kana. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat kawin di Kana, ya kan bahasa kawin di Kana ini, bahasa Kana itu kalau dalam bahasa Yunaninya memang tidak terlalu terlihat. Kana, Kana, Kana gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya ini ya perkawinan hatunah, ya hatuna itu perkawinan. Bekana, kananya di sini dalam kof, nun dan he itu bisa punya asosiasi Bapak Ibu. Asosiasi mengenai arti gambaran Elkana nih, ya. Kana itu artinya pencemburu. Allah pencemburu. Karena kalau dalam ini he ini bisa melambangkan gambaran yang akar yang bisa dihilangi ketemu dengan vokal. Ini nih kalau kita belajar bahasa ya. Tapi kalau di sini kana ya, ini juga satu yang bisa dibunyikan yang tidak bisa bunyi juga nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi homofon ya sama bunyinya ini langsung mengasosiasikan kana adalah karena nama tempat ya atau nama etimologi dari kana itu kan artinya ilalang ya ilalang juga atau nama tempat di mana. Nah, ini ada banyak kalau di dalam Israel itu kalau Bapak Ibu pernah ke Israel itu kalau di wilayah Galilea itu juga ada nama Kana ya, Kana di sini ya. Nih, dekat Nazaret. Ya, yang punya kesempatan nanti ke Israel, cobalah ke sana, nama Kana juga di sana, ya kan? Nah, Kana yang artinya ilalang itu juga, ya, bisa juga arti kasta dasarnya itu sendiri artinya kanah, ya, yang memiliki, mendapatkan, ya, memperoleh, membeli atau menebus, kanah, ya. Jadi, Kana itu juga bisa punya asosiasi juga dengan akar katanya cemburu, ya kan? Maka tidak heran kalau ada satu nama Allah yang disebutnya Allah pencemburu Elkana. Ya, Bapak Ibu kalau kita melihat sini, ada juga Kana yang lain Bu, yang di Tirus. Ya, tadi kan ada di Nazaret, namanya dekat Kirbet. Nah, ini kalau Ain Kana itu ada di Tirus, agak jauh, ya bisa 2 hari perjalanan. Atau ada yang di Sikem, ya di sini juga ada, ya Sungai Kana. Berarti apakah Sungai Kana ini ada di Yosua? Tapi intinya mau dikatakan pun berbicara mengenai di sini, tapi yang menarik justru ayat 1 dikatakan perkawinan di Kana di Galilea. Ruangnya dekat dengan Nazaret. Maka tidak heran kalau Yesus tinggal di Nazaret. Ibu Yesus kalau ke Kana itu dekat. Maka pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, ibu Yesus ada di situ. Bisa jadi Yesus ibunya orang yang amat sangat berperan juga di dalam pesta perkawinan dari saudara-saudaranya atau keluarga orang-orang yang terdekat. Apakah ini juga ada gambaran dari orang yang dekat di Kana itu yang ada dalam kitab suci? Siapa orang yang ada di kitab suci yang orang dari Kana, Bapak Ibu? Nathanael, ya kan? Tapi entah apakah itu orang yang namanya yang mengundang Natal itu tidak tahu. Tetapi yang terjadi adalah bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Dan Yesus dan murid-muridnya juga diundang pada hari ketiga. Yang menarik adalah pada hari ketiga ya, ada situasi ketika mereka kekurangan anggur. Kekurangan anggur. Bayangkan hari ketiga itu hari puncak, puncak perayaan, puncak pesta. Tapi anggurnya sudah menipis. Lalu yang tahu atau siapa? Yang tahu itu siapa?
Yang tahu kekurangan atau ada anggur menipis siapa Bapak Ibu? Ibu Nah, Maria, Bunda Maria. nah itu. Pada ayat ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan anggur yang sadar siapa? Ibu Yesus. Lalu Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anggur belum ada, belum habis banget ya, tapi dikatakan ya sudah menipis. Anggur sudah menipis. Yang sadar akan kekurangan dari kegembiraan yang ada di sana adalah Bunda Maria, orang yang terdekat dengan Yesus. Dan Yesus di sini lalu bercerita dalam kisah di Kana ini justru menarik. Yesus memanggilnya bukan pakai nama mama, ya kan, seperti kita kalau udah tua pun dengan ibu tetap kita manggilnya mama, ya kan. Tapi dia mengatakannya dengan suatu gelar yang tersendiri. Kalau di sana orang yang sudah mandiri, ya kan, dia sudah tinggal dalam mandiriannya, ya sudah berpijak pada diri sendiri. Dia tidak memanggil lagi ibunya sebagai mama, tapi sebagai ibu dalam konteks kalau bahasa apa ya, title itu bunda atau madam gitu ya. Orang yang dihormati, dituakan, tapi bukan dalam konteks hanya terkait dengan fisik gitu ya kan, tapi orang yang dituakan. Dia mengatakan ini sebenarnya bukan konteksnya ada tidak hormat. Justru dalam tradisi keyahudian dia amat sangat menghormati ya dalam konteks ketuaan Ibu Maria ya, kedewasaan Ibu Maria yang adalah memang dia adalah ibunya, tetapi dia melihatnya ini sebagai ruang yang sama, manusia yang dihormati, manusia perempuan. Ya. Kalau bahasa Yunaninya pakai ginai, tapi kalau bahasa di situnya justru pakai kata isha, gitu, wanita. Kalau dalam isha itu kan bisa menunjukkan pada perempuan, ya kan, atau kata istri, kata, tapi kan ini bukan istrinya, ya. Nah, di sini justru Yesus mau mengatakan hal yang menarik. Mau apa engkau daripadaku itu? Kejam ya kayaknya kesannya ya. Udah diingatkan, Yesus mengatakan mau apa engkau daripadaku? Bapak Ibu, kalau kita sedikit mengulik kembali ke Filipi 2, repot-repotnya Yesus ya mengosongkan diri menjadi hamba dalam rupa manusia. Sebenarnya jawabannya dari kalimat mau apa engkau ibu? Sebenarnya ini sebenarnya. Bukannya hanya menggantikan kekurangan anggur. Tetapi belum bisa dijawab di dalam peristiwa Kana ini. Karena masih banyak ceritanya sepanjang kehidupan Yesus. Ini kan baru awal, ya kan? Maka tidak heran di sini ibu saatku belum tiba. Aku belum bisa mewahyukan semuanya, belum bisa mengungkap semuanya. Maka kata tadi dalam Filipi 2, mengosongkan diri itu apa? Membuka sebuka-bukanya, setelanjang-telanjangnya, selepas-lepasnya gitu. Belum waktunya. Artinya apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya belum siap. Terbukti dari mana? Dari ayat 3. Kekurangan pun yang bisa membaca kekurangan itu siapa? Hanya Ibu Maria. Bukan orang yang sedang menjalankan peristiwa perkawinan itu, tapi orang yang di luar peristiwa itu. Ini suatu hal yang mendalam, Bapak. Kalau saya sekarang sedikit membaca, ya, maaf saya agak melewati karena hal-hal tertentu kalau saya lihat agak panjang ya, nanti Ibu bisa baca sendiri apa yang saya tulis nanti. Di sini kita melihat pengertian ini adalah suatu pola nyata bahwa orang yang berbicara di sini ingin mengatakan tujuan saya mengungkapkan kewahyuan saya, kemuliaan saya, kemampuan ilahi saya belum waktunya. Karena di luar saya belum siap menanggungnya, belum siap menerimanya. Tapi yang menarik selanjutnya dari cerita Kana ini, ayat 5, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
kok kesannya ya kalau membaca peristiwa perkawinan di Kana ini, Ibu Maria kayaknya perannya besar ya. Kayak istilahnya kalau di dalam pesta perkawinan itu kayak event organizer-nya gitu. Yang bisa melakukan apa-apa bukan sebagai undangan saja. Maka ada kata di situ tidak terlalu diberi kejelasan sejak ayat pertama, hanya dikatakan Ibu Yesus ada di situ, hadir di situ, ada ruang dia siap di situ, siap sedia, nyata. Ini ada suatu gambaran Bapak Ibu, bukannya undang diundang, bukannya dia juga orang yang kepo seperti Maria Marta dalam peristiwa ya pertemuan dengan Yesus itu, bukan. Di sini ia ada tersedia di situ. Karena tersedia dia mampu melihat dengan suatu kejelasan bahwa ada situasi yang kurang di situ. Ketika ia pun ditegur oleh Yesus, ini belum waktunya dia mengungkap suatu kenyataan keilahiannya sebuka-bukanya, karena di luar dia belum siap. Dia mau mengatakan itu, ya. Kan sebenarnya dia sudah mengatakan sejak awal banyak manusia yang akan menolak dia, ya kan? Karena gambaran mesianik itu kan adalah gambaran yang tidak gampang ditanya. Dia orang yang biasa, tukang kayu, gitu kan? Bagaimana mungkin dia menjadi orang yang disebut raja orang Yahudi? Secara keturunan dia bukan dari keturunan raja dalam konteks manusia. Bagaimana dia bisa menampilkan? Makanya dia mengatakan belum siap, Ibu. Belum siap. Bukan dianya yang belum siap, tapi orang-orang di sekitarnya belum siap. Teguran ini kesannya keras, tapi sebenarnya mau mengatakan kepada Bunda Maria, waktunya ini karena kesiapan orang-orangnya itu belum dalam level yang bisa menerima dia. Tetapi Bunda Maria dalam kesahajaannya mengatakan, maka dia berkatanya bukan kepada Tuhan, tapi kepada siapa? Pelayan-pelayan. Nah, ia berkatanya gimana? Kepada dia dikatakan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Jadi satu kata yang dikatakan, do it. What he said. Ya kan? Apa yang dia katakan, perbuat. Sama seperti dia mengingatkan apa yang dikatakan Allah kepada Bunda Maria pada saat dia menerima kabar dari Roh Kudus. Apa yang Allah katakan, dia lalu mengatakannya dalam hatinya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bayangkan, ini kan seperti doanya Bunda Maria sendiri ya. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah. Bayangin Bapak Ibu. Ini satu kalimat di dalam ayat 5 mau menggambarkan hanya orang-orang yang tidak banyak bertanya. Gambar pelayan yang siap sedia. Ada seperti Ibu Maria yang siap sedia, yang harus peka terhadap lingkungan. Itu kan hanya hamba. Kalau orang yang menikmati, ya kan Tuhan, ya kan dia semuanya sudah terlayani. Tapi ini yang melayani pasti dia akan tahu apa kurang, ya kan? Nah, ini yang digambarkan. Tapi ada satu hal lagi menarik di sini. Ketika Bunda Maria mengatakan pada pelayan apa yang dikatakan kepada buatlah itu, langsung ceritanya beralih kepada ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Biasanya kalau rumah-rumah orang-orang yang di Yahudi, yang rumah besar-besar itu dia ada tempayan untuk mengisi air untuk basuh ketika tamu datang. Ya. Nah, di situ ada 6 tempayan. Lalu disuruh mengisi ya masing-masing isinya 2-3 buyung. 2-3 buyung. Ya. Menarik ya Bapak Ibu. Ini kalau dalam tradisi Yahudi yang diceritakan Injil Yohanes itu bukan hanya sekedar basa-basi mengatakan 6 tempayan, lalu ada 2-3 buyung gitu ya kan. Ini ada istilah, ada suatu gematria, ada suatu rujukan gambaran keyahudian. Kalau setiap tulisan Ibrani atau Ibrani itu adalah keyahudian ya kan, gambaran sosiologinya selalu ingin menyimboliskan sesuatu. 6 kali 2 apa Ibu? Berapa? 12. 12 6 kali 2 itu adalah menggambarkan yang kosong tadi perlu diisi untuk memenuhi 12. Ya, 12 apa?
untuk melingkupi 12 suku bangsa Israel. Ya. Lalu 6 kali 3, ya. 6 kali 3 berapa Ibu? 18. Nah, ini merujuk pada gambar kehidupan. Gematria angka 1 dan 8. 1 dan 8 itu adalah 10 dan angka 8. Ya, kalau 10 dan 8 bahasanya hanya angka dari huruf-huruf Ibrani itu adalah huruf He dan Yod. Artinya, suatu akar kata artinya kehidupan. Jadi Yesus mau memberi simbol di sini, ia akan memberi hidup, ya, pertama-tama kepada suku Israel. Ya, dia akan sebenarnya hadir sebagai orang Yahudi. Dia melakukan ini sebagai suatu simbol. Yang kurang di sini adalah anggur. Ingat ya waktu kita melakukan pembelajaran mengenai Yoel maupun juga yang terakhir kecil kemarin. Anggur itu gambar apa sih Bapak Ibu? Ketika petani ya ladang-ladang anggurnya sudah rusak menjadi kering gitu ya kan, dimakan sama belalang-belalang. Ingat ya, anggur itu adalah suatu gambar bahagia, suatu media yang mau menggambarkan simbolisme, ya mungkin karena ada alkoholnya ya kan, gambar orang yang bisa ya sedikit apa ya, mabuk lah ya, bukan mabuk tapi bikin orang fly gitu ya kan. Nah, masuk ke dalam ruang yang orang itu senang, hahaha, ketawa-ketawa ya kan, bisa berdansa, berdansi gitu. Maka anggur itu adalah suatu gambar yang bisa memberi kebahagiaan. Suatu gambar yang memberi suatu dinamika kehidupan yang baru gitu ya. Nah, kalau di situ digambarkan 6 tempayan dengan diisi air 2-3 buyung, sebenarnya kalau buyung itu banyak Ibu isinya ya kan, 40 liter lah kurang lebih. Ya bayangin kalau 6 kali 40 udah berapa liter itu kan. Tapi intinya mau dikatakan Yesus meminta gambaran yang disiapkan adalah suku Israel yang kurang bahagia, yang tidak menerima kebahagiaan Allah. Dia ingin diberi hidup kembali. Bayangkan ya kan? Jadi nah ini banyak simbol-simbol yang menarik Bapak Ibu. Sumber hidup. Yang dirubah apa Bu atau Bapak? Dalam kisah Kana yang dirubah adalah 3 buyung air. Dalam kitab suci ya kan, air itu ya kan, di dalam Yohanes 7:38 dikatakan barang siapa percaya baru seperti yang dikatakan kitab ini, dari dalamnya hati akan mengalir air hidup. Air hidup, ya air. Gambar air sebenarnya dalam tradisi Yahudi itu menggambarkan Taurat, hukum-hukum yang memberi kehidupan. Ya kan? Ingat Dekalog, hukum perintah Allah itu adalah tataran yang harus diikuti untuk memberi orang hidup. Hidup dengan benar, hidup dengan baik, hidup dengan tentram, hidup menjadi orang Israel yang benar seperti Allah mau. Gitu. Tetapi di sini, Taurat tidak cukup Bapak Ibu. Aturan-aturan harus dirubah. Aturan itu juga harus bisa memberikan hidup, memberikan ruang menjadi kehidupan yang menggembirakan. Bayangkan hebat ya. Kalau gambaran peristiwa Kana ini kita membaca dalam konteks sosiologinya orang Yahudi, orang Israel, kita bisa bayangkan begitu banyak simbol di situ. Peristiwa Kana di puncak ya, peristiwa orang harus bergembira sebegembiranya, yang melihat kekurangan adalah Bunda Maria dan dia mengingatkan, lakukanlah ini ya kan, seperti dia melakukan dalam dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Akulah hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan. Dia mengatakan pada pelayan, lakukan yang sama. Ketika kita melakukan yang sama, kita melakukan untuk Allah. Sepertinya kita melakukan norma-norma hukum Taurat kita, berbuat baik, tetapi sebenarnya kita melakukannya untuk kebahagiaan dalam hidup ini. Ya.
Maka di situ gambarnya akan muncul anggur yang baik, anggur asis yang baik. Ini sama seperti kitab Yoel ya kan. Pada waktu itu akan terjadi gunung-gunung meniriskan anggur baru, anggur yang baik. Maka ketika ditanya oleh Tuhan orang-orang yang desa itu, kenapa baru anggur yang baik kamu serahkan saat ini di hari yang terakhir? Kan mereka juga nggak sadar kalau ada kekurangan. Tapi yang sadar justru memperlihatkan kepada mereka kekurangan mereka tidak perlu mereka lihat, tetapi sekarang kegembiraanlah yang mereka lihat. Yang terbaik yang perlu mereka rasakan. Bayangkan, hidup Bunda Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu tanpa peduli orang itu sadar atau tidak sadar kekurangannya, untuk memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang menggembirakan. Sadar atau tidak sadar, orang yang ada di lingkungannya itu melihat kekurangannya. Bapak Ibu, kalau kita melihat perubahan hukum Taurat menjadi anggur, anggur itu juga punya simbol. Tadi selain simbol kegembiraan, itu juga kalau tadi kita ada gematria 6 dalam 2 tambah 10, ya 12 suku Israel atau dia 18 yang menunjukkan gambar hidup. Tapi anggur itu sendiri gematrianya, simbolnya adalah angka 70. 70 itu apa? Bangsa-bangsa, simbol bangsa-bangsa. Nah, di sini kehadiran Yesus pun ada simbolisme juga. Bukan hanya untuk memenuhi kekurangan, kebahagiaan, kehidupan orang Israel, tapi dia juga berlaku untuk semua orang, semua bangsa-bangsa yang juga ia tidak menjadi bapak atau ibu atau turunannya. Nanti kita lihat dalam Yohanes berikutnya. Maka kalau kita lihat anggur Bapak Ibu, kita melihat anggur itu sebagai suatu gambaran, tanda yang memberi kehidupan bagi seluruh bangsa. Kalau orang Israel sendiri memang menggunakan simbol anggur ya Bapak Ibu ya. Gambaran anggur, segula. Segulah, segul, segulah. Bangsa pilihan. Tidak heran kalau ada perang antara Israel dengan Hamas itu karena dia merasa gambaran bangsa terpilihnya itu diganggu gitu ya. Segulah. Tapi segula yang dibawa Yesus di sini juga segula tandan anggur untuk seluruh bangsa manusia tanpa kecuali. Ya, kita melihatnya ini bukan hanya secara historis mengenai gambar kebudayaan orang Ibrani, tapi juga Yesus membawanya melewati tataran kehidupan orang Yahudi sendiri. Dia membawa gambar ini lewat Bunda Maria sebagai pelayan yang menerima kehadiran sabda Allah dalam ruang hidupnya untuk membawa Yesus ke dalam dunia. Dia juga melakukan yang sama, ingatkan pada pelayan-pelayan, lakukan yang sama. Katakan saja, turuti saja. Lalu kata itu menjadi relevan buat kita untuk membaca berikutnya, sesi ketiga. Apa yang engkau lakukan padaku atau dariku, Ibu? Nah ini, kita diminta pada Yohanes berikutnya, Yohanes 15, 12-17, mengenai perintah kasih. Di sini kita akan lihat perintah kasih itu adalah kasih agape. Kalau dalam bahasa agape diterjemahkan dalam Hebirit, ya, Hebirit itu adalah Havana. Ya, bukan Havana, sorry. Ahawa, ya, Ahawa itu adalah Ahaw, yaitu artinya cinta, mencintai, gitu ya. Dan cinta itu adalah atribut Allah sendiri. Cinta yang seperti apa nanti kita lihat, adalah cinta yang memberi, menghadirkan Allah, mempersatukan. Itu hukum yang terbesar. Mari kita baca. Dalam Yohanes 15, yang kita sebenarnya hanya berpaku pada 12-17, tetapi kalau kita melihat perikopnya secara utuh dalam 9-17, perintah supaya saling mengasihi. Saya nggak membaca semua, tapi saya menggarisbawahi beberapa kalimat di sini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintah. Bapak Ibu, ini kembali ke peristiwa Kana kan? Kana itu adalah peristiwa mengingatkan Bunda Maria yang mengikuti perintah Allah.
Maka di sini dikatakan menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam aku, sama seperti aku menuruti perintah Bapakku. Ingat kembali Bunda Maria, menuruti juga perintah Allah, ya kan? Maka pelayan itu adalah pelayan yang menuruti perintah, bukan hanya pelayan yang menderita saja, tapi pelayan yang mendengarkan Allah dan tinggal di dalam kasih. Lalu apa yang dikatakan dalam ayat 12? Inilah perintahku. Ayat 12 ditutup juga dengan ayat 17 dengan yang sama. Inilah perintah kitab suci. Ada struktur awal dan akhir. Ini ingin menekankan bahwa yang di tengah-tengah itu yang paling penting. Inilah perintahku dan ditutup dengan ini perintahku. Di tengah-tengah yang paling penting. Apa yang paling? Saling mengasihi. Mengasihi karena bersikap sebagai sahabat. Tapi kita saling mengasihi itu karena ini bukan pilihan kita. Saling mengasihi itu karena ini kita sudah dari sananya kita dipilih, ditetapkan. Kembali ke Filipi 2 ya kan Bapak Ibu. Serupa dengan Allah, kita sudah ada di situ. Bayangkan ini cerita mengenai perikopa yang terpisah-pisah kalau kita membayangkan menjadi satu kesatuan. Ternyata ada satu benang merah yang tidak bisa dilepas. Kalau kita ditetapkan, kita harus melakukan itu sesuai dengan perintah itu, dan kita melakukan menurutinya, maka kita akan berbuah. Nah, itu kan yang kita lakukan waktu kemarin di fasilitator ya Bapak Ibu ya. Kita juga melihat bagaimana berbuah, apa yang harus dilakukan saatnya untuk berbuah. Tapi yang di sini, ketika bicara mengenai Yohanes 15, ada satu patah kata, agape. Agape, ya, dalam bahasa Ibrani ya digunakan kata Avah dengan ada di sini 4 huruf Alef, He, Bet, He ya. Tapi kalau kita melihat artinya sebenarnya tertulis di sini apa yang dikatakan saat seorang rabi, I give therefore I love. Cinta itu apa? Memberi ya kan Bapak Ibu. Maka tidak heran bukan apa ya. Sekarang kan di mindset cinta itu take and give, ya kan? Mengambil dulu baru memberi, ya enggak? Take and give. Padahal di sini ceritanya awalnya gambaran sosiologi dari kisah cinta itu dalam kata dalam bahasa Ibrani itu memberinya yang lebih banyak. Nanti kita lihat kenapa. Bapak Ibu, kalau kita kasihkan, kita kasih itu kan atribut Allah. Apa yang melibatkan Allah di sini? Nah, kita lewat di sini. Kata kasih tadi melibatkan ada 3 akar kata ya sebenarnya. Ya, avah, tapi head di belakang itu bisa hilang. Karena itu menunjukkan nomina, artinya kata noun. Tapi kalau kata kerjanya ada 3 kata. Alef, he, bet. Ya. Dan yang menarik di sini, alef, he, bet, ini kan ada 3 huruf ya kan. Alef, he, ya di tengahnya, bet. Bapak Ibu, kalau kita membaca tradisi Ibrani di sini ada 2 kata yang bersandingan. Alef dan bet itu huruf apa dan keberapa? Kalau dalam bahasa Ibrani, huruf pertama dan kedua. Alef, alef kali seperti huruf bahasa Indonesia itu A dan B gitu ya. Di tengah-tengahnya ada he. Ya. Ini sebenarnya dalam kitab Taurat adalah verba he, itu artinya memberi. Nih, saya katakan di sini he itu memberi. Lihat Kejadian 47 ayat 3 ketika Yusuf berkata, he lechem zera. Ia he lechem zera itu artinya dia diberikan kepadanya benih, ya kan? Nah, jadi di sini A memberi kepada B. Nah, inilah suatu gambaran kasih itu. A memberikan kepada B, ada hubungan suatu tindakan memberi. Ya kan? Ya, nih, A memberi kepada B. Ada suatu tindakan bukan hanya kita ngomong cinta itu perasaan. Ya kan? Sebenarnya hargai itu memberi hormat. Ya kan? Ya kan? Ada tindakan memberi ya. Pada orang lain yang bukan saya.
Maka di sini akan kasih itu tindakan memberi, memberi gambaran itu adalah memberi. Maka tidak heran ketika memberi, maka di situ Allah hadir, Bapak Ibu. Ketika kita masih ada Allah hadir, uniknya dalam bahasa Ibrani ketika agape kan nggak kelihatan, agape nanti dijelaskan secara teologi atau filsafat Yunani ya kan agak muter-muter, agak eros ya kan, juga dengan agapenya kita bingung juga ya kan, selalu banyak kita filosofisnya gitu. Tapi kalau dalam tradisi Yahudi, apa yang terlihat dalam bahasa itulah yang dihidupi. Sama kayak bahasa Chinese lah ya, kalau Bapak Ibu tahu gitu ya kan, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ahab itu ada alef dan bet. Di tengah-tengah he. He itu tetapi juga he bisa menjadi suatu gambaran hayah. Hayah itu artinya hidup. Menjadi, yang menjadi ada. Hayah. Maka kalau kita mengingatkan ketika engkau siapa namanya, Allah mengatakan share ya Allah ada. Nah, di sini juga sama. Alef yang satu menjadi buat yang kedua. Dan dia ada untuk orang lain. Ingat, di Kana, Bunda Maria ada di itu. Dia melakukan habis peristiwa kasih di sini. Maka ketika ada dia memberi, dia juga melihatkan bahwa dia berada di situ. Nah, kalau ada di situ juga kita melihatnya ada alef, ada gambar singkatan dari Allah, secara A sendiri kata Elohim, yang subjek pada gambar Allah. Ya. Ingat Kejadian 1, kitab suci, Kejadian 1:1, di situ menjadi subjek Elohim, bara Elohim gitu ya kan. Bereshit bara Elohim. Elohim itu ada itu. Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah. Ya, jadi Allah itu awal Allah. Maka yang namanya Allah itu harus ada Allahnya. Kalau kasih berarti ketika ada kasih pasti ada Allahnya. Maka Bapak Ibu ketika kita sendiri memberi dari satu ke yang lain, kita menjadi ada orang di Allah hadir. Karena Allah menyatukan. Udah 3 perikop ya Bapak Ibu secara gambaran besar. Satu lagi. Ini nggak sembarangan Bapak Ibu ceritanya ini. Yang paling terakhir. Ketika bicara mengenai Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 yang untuk sementara kita katakan ini. Bapak Ibu nggak sadar. Kita bicara mengenai Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14, orang ceritanya mengenai si Bapak Ibu. Karena firman menjadi manusia, tetapi lupa bahwa yang diceritakan di ini lebih kepada firman itu diam di antara kita. Kalau Bapak Ibu tahu kata diam di antara kita, disinilah satu-satunya yang menyimbolkan sekinah. Allah berdiam di tempat ini, bertabernakel atau tenda atau diam di situ kan, waktu itu kan itu kan gambar penjara yang itu kan bahasa salah bernakulu tenda. Nah, karena itu tenda dalam bahasa ini pertemuan. Maka yang paling penting dalam firman Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 dan 14 adalah bagaimana Allah yang hadir dalam bentuk manusia, firman yang menjadi manusia itu tinggal di antara kita. Diam, tinggal. Dan diam di antara kita. Bapak Ibu, yang sekinah, mungkin tahu ya artinya sekinah. Artinya apa Bapak Ibu? Orang Islam itu paling hafal dengan kata
Jadilah ketika perempuan itu menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Artinya yang tentram, yang damai, ya kan? Mawadah, punya kasih, warahmat, yang memberi berkat. Kalau jadi perempuan itu tidak kalau orang Islam. Tapi sebenarnya di sini dalam tradisi Yahudi juga, ketika Allah itu memberi kebenaran. Nah, Bapak Ibu, pesan dari Yohanes 1 ini kita tidak bisa ini ya, supaya nanti ada ruang Bapak Ibu bisa merenungkan. Justru yang menarik dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, 14 mengatakan itu sebenarnya suatu paralel gambaran kejadian 1 ayat. Dari mana? Dari mana kita lihat itu Bapak Ibu? Kita lihat sedikit. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman-firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan. Jadi ingat Bapak Ibu, kata pertama ayat yang keluar di sini adalah pada mulanya. Ingat saya ceritakan mengenai kejadian pertama manusia. Bereshit. Kalau orang yang belajar bahasa Ibrani, yang pertama kali selalu di Bereshit Elohim. Nah, ini juga pada mulanya. Lalu berikutnya, segala sesuatu dijadikan olehnya dan tanpa dia ada segala sesuatu pun telah terjadi. Ini menunjukkan penciptaan. Bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan. Di sini segala sesuatu dijadikan. Jadi paralel banget ya nggak? Terus ketika penjadian pertama, hari pertama apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berfirman, Wayahior, Yahior. Artinya terang datang, terang terjadi, maka datanglah terang itu. Dan jadilah terang itu. Nah di sini juga sama dalam ayat 4. Dan dia ada dalam hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak menguasai lagi. Yahior, Wayahior. Artinya terang itu terjadi. Dan terang itu menerangi. Dan tidak ada lagi kegelapan di dalamnya. Kalau tadi pertama kali penciptaan, ya kan, kondisinya apa? Cakrawala kacau, gelap, menaungi, ya enggak? Ketika ada cahaya, Yahior, Wayahior, semua berubah menjadi terang menguasai. Baru kemudian pada ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, di antara kita inilah yang tadi saya katakan Sekinah, bertabernakel. Allah diam di kita. Nah, diam di kita sebagai anak tunggal Bapa yang melihatkan kemuliaan kepada kita, yang penuh kasih karunia dan kebenaran, kata karunia dan kebenaran. Tadi juga dalam Ahab juga kebenaran, kan? Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan di sini secara singkat. Kalau kita melihat Bereshit pada awalnya, ini kata yang dipakai Bereshit itu bukan awal mula penciptaan adanya Allah, bukan. Karena sebelum penciptaan manusia dan bumi, itu ada penciptaan yang lain. Atau apa? Jadi ini pakai kata Bereshit, suatu permulaan tertentu, bukan awal dari segalanya. Nah, apa yang membedakan kejadian 1 dengan Yohanes 1:1? Kalau kejadian 1, kejadian mengenai awal mula penciptaan bumi dan seisinya. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 mengenai apa Bapak Ibu? Firman menjadi manusia. Peristiwa kehadiran sang firman menjadi manusia. Nanti kita lihat ceritanya ini kehadiran Yesus itu. Kehadiran kelahiran Yesus digambarkan dalam Yohanes di situ. Tapi begitu ceritanya. Saya pernah nanya bagaimana menggambarkan ruang dan waktu ilahi dengan ruang waktu manusia.
Kalau saya menggambarkan ruang waktu manusia itu, kronos itu, dalam cangkir. Hanya sebagian. Allah menciptakan itu medianya ada satu bagian kecil dari ruang lingkup kealahan, dimensi keilahian besar. Ya. Maka juga firman yang menjadi manusia itu, inkarnasi itu juga ada dalam satu bagian kecil itu. Satu bagian dari peristiwa keseluruhan ilahi Allah. Di proyeksi Allah besar, gitu, ilahi besar. Nah, pertanyaannya dalam Yohanes, kalau dalam penciptaan Adam ya diciptakan dari tanah, lalu Adam diambil dari tulang, Hawa diambil dari tulang rusuk manusia, lalu diberi daging, ya kan, ya menjadilah manusia besar. Nah, kan di sini jadi firman, logos. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini sebenarnya menggambarkan suatu gambaran, ya, kalau bahasanya dalam bahasa logos itu konsep, itu ide itu gambaran, ya kan. Tapi sebenarnya yang di sini adalah suatu gambar Allah itu adalah inspirasi, suatu sabda, suatu otoritas inspiratif, gitu, kan, yang memberikan inspirasi. Kalau bahasa Yunaninya nggak kelihatan, kalau bahasa Ibraninya disebut beruh Elohim. Ada kata Elohimnya. Beruh Elohim. Nanti kita lihat di 2 Timotius 3:16 itu katanya di situ ada beruah Elohim. Beruah di dalam gambar ruah Elohim. Ruah Elohim itu artinya beruah Elohim itu ilham Allah. Logos itu adalah beruah Elohim. Jadi logos itu adalah suatu gambaran inspiratif. Makanya kalau orang ya, punya inspirasi, punya suatu firman otoritas gitu ya, gambar. Maka di sini adalah suatu inspirasi Allah. Dari mana sih? Nih, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Mazmur 33 ayat 6 dan 9 dikatakan di sini, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Firman Tuhan di sini dikatakan pakai apa? Davar atau logos. Ya, bahasa Yunaninya logos, bahasa Ibraninya davar. Langit telah dijadikan oleh nafas, ya, nafasnya, ya, dari mulutnya beruah, dari mulutnya, nafas dari mulutnya semua tentara. Tadi yang saya katakan beruah Elohim artinya adalah kalau dalam bahasa Yunaninya theopneustos itu artinya ilham Allah. Tapi di sini artinya di sini adalah yang dari ruah. Ruah itu nafas, ruah, hidup Allah. Jadi logos itu adalah hidup Allah sendiri. Ya, maka ketika kita mendapat Roh Kudus itu ruah yang kudus, kodes, ya Allah sendiri. Nah, dia berfirman, sebab dia berfirman maka semuanya terjadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ada itu ready. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini berarti firman itu adalah Allah. Ya enggak? Kalau dalam bahasa ini enggak gitu jelas ya, dalam bahasa Yunaninya. Pada awalnya nih dikatakan all things were made by him and without him was not only was made that was made. Gitu. The thing made that was made. Artinya segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Ini menggambarkan paralelisme tadi mengenai kitab Kejadian 1. Hanya Allah yang menciptakan. Yang menciptakan gambaran dari ruang ilahinya dia menjadi gambar yang ada, yang serupa dengan dia. Nah, inilah gambar manusia. Nah, ketika Yesus hadir dalam inkarnasi, dia menggunakan kata, bentar. Nah, di sini ada satu kata umi balade, artinya tak terkecuali dan tidak ada yang lagi. Ini sebenarnya kalau kita membaca ini firman Allah sebagai pencipta, tidak ada yang lain yang menciptakan, hanya Allah yang menciptakan. Satu-satunya yang pencipta adalah Allah. Dan Allah itulah yang firman itu. Ya. Kalau firman itu dikatakan dabar Adonai Semayim, ya ini kan dalam Mazmur. Tapi kalau dalam bahasanya Ibraninya di sini dikatakan beresit
Haya hadaba. Pada awalnya adalah logos. Pada mulanya adalah sabda, firman. Dan sabda itu adalah Allah. Dan Allah adalah sabda. Itu paling jelas ya Bapak Ibu. Terjemahan bahasa Ibraninya sedikit lebih memperjelas terjemahan bahasa Yunaninya. Karena di dalam Yunani itu kan ada pros sedikit, kalau orang bingung lah. Seperti di sini. Pada mulanya adalah firman bersama-sama. Nah itu kan kata ada seolah-olah bersama-sama. Firman itu seperti disandingkan dengan Allah. Padahal dalam bahasa Ibraninya firman itu adalah Allah dan Allah adalah firman. Maka tidak bisa dibedakan. Ketika Allah berfirman, maka Allah membuatnya keluarlah dari dirinya sendiri perintah menjadi. Ya, itu sudah tercipta. Firman itu atau sabda itu bukan sesuatu yang di luar dirinya. Tinggal sedikit, boleh saya teruskan sedikit, Bu? Nah, ketika Allah menciptakan, apa yang dia ciptakan, dia diciptakan pada saat itu menjadi terang. Ya enggak? Di sini Kejadian 1 ayat 3 mengatakan wayahior, yahior. Jadilah terang, terang. Nah, ini sama dengan Yohanes 1 ayat 4 sampai 1 ayat 5. Dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bertahan, ya, bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Paralel, Bang. Gambarnya paralel, Bang. Kejadian menciptakan gambar manusia pada awal mulanya diciptakan oleh Allah. Di sini Yesus yang firman itu lahir pada mulanya. Dia juga memberi terang pada awalnya Allah. Di sini Yesus dilahirkan untuk memberi terang. Nah, terang itu adalah atribut Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, itu sebenarnya ceritanya dari mana sih? Kok Yohanes ayat 1 sampai 1, 1 sampai 5 dan 14 itu diceritakan seperti gambaran inkarnasi Allah, gambaran dan Yesus. Ini ceritanya. Kalau Bapak Ibu sedikit membacanya lebih jelas, di sini Yesus lahir tuh tanggal berapa? Dalam Hanukkah, tanggal Hanukkah 25 bulan ke-9. Ya kan? Nah, bulan ke-9 Kelep itu setara dengan kalendernya Yahudi, diterjemahkan ke kalender sekarang Yunani, Romawi, itu artinya tanggal 25 Desember. Cuman abadnya beda memang. Abad ke-4. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat di sini, saya zoom sedikit ya, mungkin nggak kelihatan. Aduh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nanti baca di sini. Nah, kalender yang kita lihat di sini mengenai kapan Yesus lahir. Di sini ada ceritanya. Yesus lahir itu kan dihitung-hitung-hitung di hari ketika dia disunat, ya enggak? Yesus dipersembahkan ke bait Allah ya pada saat dia bersunat, ya kan itu hari ke-8 dari Hanukkah. Hanukkah itu artinya apa? Peristiwa apa? Peristiwa terang. Ya kan? Peristiwa cahaya. 8 hari ketika Yesus dipersembahkan bait Allah itu kan 8 hari kalau mundur tanggal 25 ya bulan ke-9. Maka kalau disetarakan dengan nanti ada satu waktu lah kita sesi sendiri kita cari ini kenapa bisa membuktikan tanggal 25 Desember. 25 Desember ketika Yesus hadir ya itu dalam konteks perayaan terang. Hanukkah. Hanukkah tahu ya kalau dalam tradisi terang. Nah, maka ketika Yohanes bicara mengenai Yohanes 1, 1 sampai 5 dan 14, dia sebenarnya menggambarkan Yesus itu lahir, inkarnasi menjadi manusia sebagai manusia baby, justru pada hari raya terang. Maka dia terang dan tidak semua orang sadar kalau dia adalah raja orang Yahudi. Dialah yang raja penyelamat manusia. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat kita baru sadar tuh di antara itu adalah ayat 6 sampai ayat 9. Apa? Saya Yohanes Pembaptis kan tiba-tiba kan dalam Yohanes 1 itu cerita mengenai Yohanes Pembaptis tiba-tiba datang seorang utusan Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi. Ketika dia
Dia apa yang dalam ayat 29 nantinya? Pada keesokan hari Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat, dia menunjuk si Yesus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bayangkan, cerita Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu yang tadi saya katakan paralel dengan kejadian 1, ya. Paralelnya di mana? Satu tadi mengenai kata pada mulanya. Kedua, penciptaan Allah. Di sini kehadiran Yesus yang adalah ciptaan Allah, bukan dari daging tapi dari firman, perintah Allah. Dan dia menjadi terang, dan terang itu nyata, dan dia disaksikan dan ditunjuk langsung oleh Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis disebutnya sebagai nabi besar kan oleh Yesus, dan tidak ada lagi yang lebih besar dari dia. Iya enggak? Ini paralel kan Bapak Ibu, ketika siapa yang bertemu dengan Allah pada awal dalam perjanjian lama? Musa. Tapi Musa bertemu dengan Allah tidak seperti Yohanes. Maka dia lebih besar. Kenapa? Yohanes bertemu dengan Allah dalam semak-semak belukar yang bara api apa keluar dalam lidah api, tapi dia tidak boleh melihat menatap ke muka. Dia hanya memunggungkan. Dia melihat. Ya. Kalau di sini, dia langsung berhadapan Yohanes, menunjuk pada Yesus. Inilah dia. Maka dia menjadi nabi besar. Nah, firman menjadi manusia, kalau Bapak Ibu kita lihat, tadi Adam, manusia diciptakan dari tanah, Adam, ya kan? Tapi kalau Adam yang kedua, Yesus dari firman. Nah, kalau tadi dari daging dan tanah, ya, tapi kalau di sini dari firman. Maka bedanya antara manusia dengan Yesus itu apa? Yesus itu tidak punya kerapuhan manusiawi. Yang ada adalah keilahian Allah yang hadir dalam dirinya. Dia merapuhkan dirinya dalam bentuk tadi Filipi 2. Nanti dia menjadi manusia yang rapuh, yang dia harus mengalami. Tapi dia juga tidak akan dikuburkan dalam bentuk menjadi debu. Dia bangkit dalam keilahian menjadi terang. Ya kan? Nah, disinilah dia mengatakan, kalau kamu itu kita. Yohanes 8 ya, nanti kamu itu berasal dari bawah, kita tuh dari tanah. Kalau Yesus dari mana? Aku dari atas. Kalau kamu dari mana? Kamu dari dunia. Kalau aku dari mana? Aku bukan dari dunia ini. Lihat, sudah Yesus sendiri sudah mengatakan dari mana dia berasal. Maka kesetaraan Adam dan Hawa dan Adam dan Yesus itu, Adam berasal dari tanah, Yesus berasal dari Allah ilahi. Maka perbedaan muatannya adalah ia tidak berasal dari fisik dunia. Ia tidak diciptakan dari debu tanah. Dia juga tidak dari tulang rusuk. Dia tidak membawa gen debu dan gen ibunya. Tapi dia membawa darah Allah. Dam. Adam. Alef. Dam. Membawa darah. Kalau kita membaca ini, Bapak Ibu bayangkan dari tadi saya cerita gini ya. Kayaknya kita kalau melihat masa akhir ini, apa yang engkau mau daripadaku, kita hanya mau belajar bagaimana kita merasakan senyata-nyatanya gambar Allah dalam hidup kita, dalam ruang kita memberi cinta kepada orang lain, karena dalam diri kita sudah ada terang, karena kita membawa darah Allah dalam hidup kita. Hanya apakah kita sekarang siap untuk itu? Kalau belum siap, waktunya sekarang. Maka Yesus ya dalam peristiwa Kana mengatakan kepada gambaran ini adalah Allah penjemput, kembali kita kepada sebagai mempelai wanitanya. Dan gambar itu Allah pada manusia ya. Ada laki, ada perempuan, ada Allah, ada manusia. Kita diharapkan membawa hidup ini dalam satu kesatuan cinta yang akhirnya kita membawa solidaritas ini menjadi gambar sukacita, gambar keilahian. Dari saya cukup dari
Tuhan. Kalau kita melihat itu ini, kita nggak selesai satu di pembelajaran. Tapi saya membawakan ini supaya nanti teman-teman kalau ke ruang lingkungan amat sangat dalam. Bapak Ibu bisa membawa ini sebagai jaring menarik. Mudah-mudahan Makasih Pak Irwan, penjelasannya sangat Bapak lengkap. Ya, ya, ini ada pertanyaan. Ya, Yes, ini sir. pertanyaannya dari Ibu Emilia. Ini jauh nih Pak Irwan. Ibu Emilia ini dari Malaysia. Shalom, huruf kecil Tuhan, huruf besar Tuhan, semuanya huruf besar. Apa bedanya? Itu pertanyaannya, Pak. Ibu siapa tadi yang bertanya? Sorry, maaf. Ibu Emilia, Pak. Ibu Emilia. Ada di kolom chat, ya. Ya, Shalom, Ibu huruf Emilia, kecil shalom. Tuhan. Ya, huruf besar Tuhan, huruf besar semua. Apa bedanya? Secara linguistik, kalau di dalam gambaran kitab suci, kata Tuhan atau Tuan haknya hilang gitu ya kan. Itu Tuan itu kan artinya Lord gitu ya kan. Tapi ketika Tuan yaitu Dominus, itunya artinya yang yang Tuhan, artinya Tuhan Allah. Itu sebenarnya adalah gambar Allah sendiri ya. Maka kalau kita dalam menerjemahkan itu seringkali kita memang agak hati-hati Bapak Ibu kalau kita menerjemahkan kitab suci aja. Untungnya LAI dan LBI itu menerjemahkan amat sangat sensitif dan hati-hati sampai dia juga melihat nuansa-nuansanya di sini. Kayak tadi kalau kita melihat itu, kalau kita membaca TB baru sama, Tuan kalau huruf kecil itu lebih ke gambaran ke manusia ya, tuan, tuan. Kayak kita punya majikan, kita ngomongnya tuan gitu ya kan, tuan. Ya, atau kita punya orang yang dituakan ya laki-laki kita sebut tuan. Gitu. Tapi ketika Tuhan itu dia merujuk pada Elohim, ya kan, Elohim. Ya, maka kita seringkali takut ya kalau nggak tahu ya dalam bahasa Ibrani jelas sekali kalau Allah itu ya Allah Elohim atau Adonai ya yang katanya 4 tetagram itu selalu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pun ilah Allah gitu Allah. Tapi orang Kristen tuh paling takut kalau ngomong Allah ya seolah-olah itu bahasa Arab katanya itu bukannya Tuhan kita sebenarnya enggak juga ya. Ya kalau bahasanya tadi kalau saya punya waktu lagi kita lihat juga dengan firman Allah itu kita ada yang tadi ada kata selain ya tidak ada pencipta selain saya selain Allah sendiri itu kan kalau dalam bahasa itu seperti syahadatnya orang Israel ya kan tidak ada Allah selain aku gitu ya kan yang adalah satu sama kayak orang syahadatnya orang Muslim ya kan la ilaha illallah ya kan? Saya nggak terusin karena ke belakang kan beda ya kan tapi di tengahnya itu sama la ilah ya tidak ada Allah tidak ada Tuhan. Ya, sama seperti kita juga dalam satu Timotius, satu Korintus di situ juga sama katanya kalau diterjemahkan. Sama dengan di sini yang Yohanes. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat terjemahan ya memang kalau kita nggak ngerti awalnya mungkin bingung ya ini apa sih ditulis huruf besar semua ini ya itu yang saya bisa ceritakan. Kalau katanya huruf kecil semua biasanya itu tidak menunjuk pada keilahian Allah. Manusia biasa yang punya kekuasaan yang lebih tinggi atau umurnya lebih tinggi Tuhan. Ya. Sama seperti kita mengatakanlah kepada majikan Tuhan. Ya kan ceritanya kan ada ya kayak cerita-cerita dalam Injil yang cerita perumpamaan dia pakai kata Tuhan gitu, bukan Tuhan gitu ya. Tapi ketika ngomong Allah langsung kata Tuhan gitu. Itu Bapak Ibu ya yang bisa saya jawab. Ya, makasih Pak Arda. Barangkali Ibu Emilia sudah jelas atau mau menanggapi atau mau bertanya kembali. Silakan langsung dibuka saja. Sudah jelas, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Pak Arda, saya boleh bertanya satu. Boleh. Nah, Boleh. ini kalau di tadi yang Pak Arda jelaskan di peristiwa perkawinan di Kana.
itu kan digunakan ada 6 tempayan dan Iya. biasanya itu diisi air untuk mencuci kaki. Ya betul ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, kenapa digunakan tempayan yang sama gitu untuk dirubah menjadi air anggur? Apakah ada makna tertentu? Itu kira-kira pertanyaan saya. Itu jadi ganjalan saya. Makasih Pak Arda. Iya, Ibu. Justru banyak simbol di sini. Saya memang ruang waktunya tidak banyak ya. Jadi di sini ketika kita membaca itu banyak hal-hal simbolisme dalam tulisan Injil Yohanes yang merujuk pada gambar tempayan. Bukan hanya tembayan saja, tapi tembayan untuk membasuh kaki. Kan dikatakan dengan amat sangat teliti. Bayangkan, isinya apa Ibu? Air. Ya kan? Tadi saya katakan ada 6 tempayan tapi diisi dengan 2-3 buyung air. Ya, karena kan lucu ya, kan sebenarnya kan di dapur kan sebenarnya ada ya untuk tempat anggur, tapi yang dipakai di sini tempayan untuk mencuci. Sebenarnya ini satu simbol. Yang mau dicuci adalah 12 suku Israel. Dari gambaran Taurat ya kan, hanya percaya kepada hukum Taurat. Ya kan? Tetapi dia harus mengangkat hukum Taurat itu ketiga buyung. 6, 2, jadi 6, 3. Ya kan 18. Disitulah dibasuh. Orang tidak hanya ikut normatif saja terhadap hukum Taurat, tetapi lewat dari situ. Ya, untuk mendapatkan hidup. Nggak hanya sekedar mentaati aturan. Ya kan sama kayak dikatakan kalau Yesus di dalam Injil kan banyak akan menjelaskan itu. Ketika apa yang disebut haram bukan yang keluar, bukan yang masuk, tapi yang keluar yang haram, ya kan? Bukan yang kamu makan, tapi apa yang kamu katakan, ya kan? Nah itu, jadi ada hal-hal baru. Kalau di sini Yohanes, kalau saya mengatakan dalam tafsir kitab suci, kalau dia merujuk kepada perjanjian lama sebagai, ya tesisnya lah ya kan di sini tipologinya kan di perjanjian lama. Dia menggantikan gambar Yesus sebagai perjanjian baru yang terbaharukan, perjanjian lama yang terbaharukan, antitipenya gitu ya kan di sini. Maka banyak di situ. Kalau ibu mengatakan kan tempayan ya, tempayan. Satu juga kalau kita melihat tempayan dari tanah liat itu yang rapuh ya kan, yang harus dicuci, dibersihkan karena kerapuhannya. Ya banyak hal yang terbatas dari norma Tauratnya. Harus masuk ke dalam sumber hidupnya. Nah, makanya dia mengatakan akulah ini gitu. Untuk apa? Karena belum siap kalian gitu. Kamu melakukan minta saya apa? Mereka belum siap, masih banyak kerapuhan, harus dibasuh, dibersihkan. Dan dia pun kalau melakukannya untuk seluruh bangsa, bukan hanya 12 suku. Ya kan? 70 dan menjadikan anggur itu 7. Anggur itu sekaligus gambar bahagia untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Irwan. Coba saya lihat dulu kolom chat, barangkali ada yang masih mau bertanya kembali, atau bisa buka langsung videonya, bisa langsung bertanya. Dipersilahkan, atau sudah malam ini ya, sudah lebih dari 10 menit. Masih ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita bisa tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Tampaknya nggak ada Pak Arda. Cukup jelas, sangat jelas. Kalau menurut saya sangat jelas. Kalau untuk pertemuan di lingkungan, yang Pak Arda jelaskan ini dari pengalaman kita mandu di bulan keluarga, kebetulan memang tidak terlalu dalam. Hanya disajikan bacaan, dihubungkan dengan permainan, diambil maknanya. Cuman itu Pak Arda. Jadi kalau dengan Pak Arda menjelaskan lebih lanjut ini, penjelasan yang sangat jelas ini, setidaknya kita nanti memandu bisa lebih dari permainan kita bisa hubungkan dengan pesan secara mendalam dari kitab suci. Meskipun itu nanti secara singkat yang akan kita sajikan. Karena begini, kalau dari panduan yang kita ada di bulan keluarga ini itu lebih sangat simpel gitu, karena memang untuk
kepentingan umat secara banyak gitu. Kalau di sini kan kita terbatas para pecinta kitab suci, para fasilitator yang nampaknya bisa menangkap. Terima kasih Pak Arda, penjelasannya sangat lengkap, sangat jelas. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup Malam, Bapak acara, Ibu. ya, kita bisa tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang datang dalam kehidupan kami, Allah yang dekat dengan hidup kami, Allah yang berada di tengah-tengah kami. Seringkali kami kurang menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu kasih kepada kami, sehingga Engkau datang mendekati kami. Tuhan, perbaharuilah kami, hati kami, untuk semakin mampu mendekatkan diri kepadamu pada saat Engkau ada di dekat kami, melalui sabda yang kami pelajari terus, melalui firman-Mu yang kami terus gaungkan di dalam hati kami. Tuhan, bukalah mata hati dan budi kami, agar firman-Mu menjadi hidup di dalam hidup kami, dan kami baharui terus dari hari ke hari melalui perbuatan baik kami. Kami mendengarkan, kami melakukan, dan kami sebarkan kepada semua orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan jaga Pak Arda dalam pewartaannya, semoga ia semakin dalam, semakin dekat kepadamu untuk terus mewartakan kemuliaan-Mu. Kami undur diri, ya Bapa, pada malam hari ini untuk beristirahat dan membaharui diri kami kembali dengan menyesali segala dosa-dosa kami, apa yang telah kami lakukan pada hari ini, untuk esok hari kami menjadi manusia yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Arda. Sampai jumpa di pertemuan mungkin belum diambil foto. nanti yang akan datang. Terima kasih.